Keluarga Argantara pertama. Anggota keluarga mereka saat ini tengah menikmati sarapan di meja makan dengan menu yang masing-masing mereka sukai. Seorang pria tampan dengan setelan santai berjaket jeans biru langit terduduk di seberang kursi orang tuanya. Yah, panggil lelaki tersebut yang bernamakan Fatih Argantara. Lelaki yang sebagai ayahnya itu mengangkat wajahnya menatap lurus pada anak semata wayangnya di seberang meja. Dia hanya melemparkan tatapan tanpa mengeluarkan suara seakan tatapannya itu berkata, "Kenapa?" Fatih sama-sama membalas menatap tanpa bicara. "Katakan sama ibunda, izinkan aku tidur di rumah yang lama." Pak Aditya kembali berbicara lewat tatapan. "Bicara saja sana sendiri." Alis Fatih sedikit berkerut, masih menatap tanpa bicara. "Ayolah ya. Jika tidak, aku bakal ganggu kalian malam ini." Decak kesal Aditya dengan sudut bibir berkedut. Dia membeliak menundukkan pandangan pada makanan yang sedang diiris. Fatih mendesah kecewa seiring kepalanya tertunduk lesu. Dia nggak membantu sama sekali. Alia yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik keduanya, dia tersenyum menggeleng pelan sembari merogoh suatu benda di saku dress. "Percuma kalian berbicara dengan isyarat mata. Bunda tetap mengerti maksud kamu. Fatih, anak bunda yang paling tampan." "Aku yang paling tampan, ayah." Sela Aditya cemburu tak mau kalah. Alia tersenyum mencolek dagu suaminya dan mengedipkan sebelah mata. "Iya, suamiku yang paling tampan." Sontak senyuman lebar tercetak di bibir Aditya yang langsung mendekat dan mengecup sebelah pipi sang istri. "Kau paling tercantik, ayah." Tiba-tiba Fatih meletakkan secara kasar alat makan, garpu dan sendok ke atas piring, lalu dia bangkit dari duduknya. "Yah, Bun, aku masih ada di sini. Hentikanlah tingkah tak beradab kalian." Jengah dia keluar dari area meja makan. "Fatih sayang," Alia memanggil sambil meletakkan sebuah anak kunci rumah ke atas meja. "Katanya mau ke rumah lama." Mendengar hal itu, seketika Fatih menoleh cepat seiring kedua matanya berbinar dan tersenyum senang. "Bunda tahu apa yang aku inginkan?" Yang diangguki oleh Alia. "Asal jangan lupa dengan tugas-tugas kampus dan satu lagi, jangan macam-macam." Fatih segera menyambar kunci rumah itu dengan perasaan girang. Lalu dia mengecup sebelah pipi sang ibu secara kilas, membuatnya harus menerima tatapan tajam dari si pawang yaitu ayahnya. "Makasih, Bun. Kalau gitu aku berangkat ngampus dulu," pamitnya sambil lalu menenteng tas ransel. "Hati-hati di jalan, sayang," jawab Alia menatap kepergian putra satu-satunya. "Hei, makhluk, kau berani mencium istriku lagi? Ayah larang kau keluar rumah," teriak Aditya. Fatih yang sudah berjalan beberapa langkah berbalik sejenak, dia mengedipkan sebelah mata. Ya, baiklah. Lain kali aku akan lebih sering mencium bunda. Coba saja kalau kau berani. Ayah hukum dengan tugas perusahaan. Gelak tawa pelan Fatih sambil berbalik melangkah pergi. Alia hanya bisa menahan senyuman geli dan mengusap punggung tangan suaminya. "Jangan begitu pada anakmu, suamiku." Aditya merangkul bahu sang istri. "Kau hanya milikku dan hanya aku yang boleh menyentuhmu." Dasar si posesif ini." Yang dibalas kekehan pelan, lalu Aditya melepaskan rangkulannya dan menatap selidik. "Kau tahu dia ingin ke rumah lama dari mana? Apa kau sudah bisa membaca isyarat mata kami?" Alia tersenyum memegang alat makannya kembali. "Tentu saja dari Pak Willy. Kemarin dia memberitahukannya kalau Fatih akan mengadakan barbeque sama Asya juga yang lainnya di sana." Aditya mengusap pipi wanita cantik itu dengan lembut seiring tatapannya berubah tersirat hasrat. "Itu artinya malam ini kita bisa habiskan dengan panjang, tanpa gangguan si makhluk pengganggu itu." Ucapan tersebut seketika menciptakan rona merah di kedua pipi Alia yang tersipu. Segera dia palingkan wajahnya yang sudah merona merah. Suamiku, sarapannya cepat tuntaskan," gugup dia mengalihkan topik. "Kau sangat manis, Alia." Di rumah keluarga Argantara kedua.
Seorang wanita cantik baru saja menyelesaikan kesibukannya dalam membuat masakan yang akan dihidangkan sebagai sarapan untuk keluarga kecilnya. Ana melepaskan apron yang melekat di tubuh, lalu beralih membawa beberapa mangkuk dan piring yang berada di atas meja pantry untuk dipindahkan ke meja makan yang jaraknya tidak jauh dari sana. Dia tersenyum lebar dan senang saat melihat hasil kerja kerasnya tertata rapi di atas meja makan. Selanjutnya tinggal memanggil dua pangeranku. Gumam Ana berbalik melangkah keluar ruangan makan. Dirinya telah sampai di batas ujung tangga yang terhubung ke lantai 2. Ia mendongakkan kepala ke atas. Arya, Rafa, sarapan sudah siap, cepat turun, teriak dia menggema dalam seisi rumah. Dan keheningan membatasi selama beberapa detik. Karena tak mendapati jawaban dari yang dipanggil, dia kembali menarik nafas dan membuka mulut untuk berteriak lagi. Arya, Rafa, sarapan sudah siap. Dua pintu di lantai atas terbuka yang memunculkan dua orang pria tampan dengan setelan berbeda dan tentunya dengan usia berbeda juga. Karena mereka adalah anak dan ayah. Yang satu berpakaian seragam SMA dan yang satunya lagi berjas kantor rapi. Kenapa sayang? Jangan berteriak seperti itu lagi, malu didengar tetangga. Tegur Arya sembari melangkah menuruni anak tangga diikuti lelaki remaja di belakangnya yang berjalan sambil merapikan dasi. Mata Ana menajam saat melihat anak lelaki semata wayangnya itu. Rafa, kalau jalan lihat jalan, jangan berjalan sambil memakai dasi. Iya mah, sahutannya acuh dengan masih sibuk memakai dasi. Arya, tuntun anakmu. Jangan sampai dia terjatuh lagi kayak kemarin. Arya menghela napas panjang sembari mencekal lengan Rafa dan berjalan cepat. Sedangkan yang ditarik tampak berwajah datar dan tenang dengan patuh mengikuti langkah kaki sang ayah tanpa memberontak. Sesampainya di lantai dasar, Arya langsung beralih merangkul pinggang sang istri. Kamu memanggilku apa tadi? Arya, Pah, sahutan Rafa menimpali. Ana melirik sebal ke arah anak remaja itu. Apa hukumannya jika memanggil papa dengan sebutan nama? Tanya Arya mencengkram dagu Ana agar terarah hanya padanya. Libur nanti mama sendirian yang bersih-bersih rumah. Jawab Rafa lagi yang berdiri bersedekap tangan di antara kedua orang tuanya. Arya tersenyum mengangguk. Anak pintar. Bonus untukmu, papa tambah uang jajan. Wah, makasih papa. Ucap Rafa dengan raut muka datar tanpa ada perubahan ekspresi, yang padahal di saat begini harusnya tersenyumkan. Ana melepaskan pegangan jemari Arya dari dagunya dan membuang muka melipat kedua tangan di depan. Oke, kalau gitu caramu. Malam ini papa tidur di luar. Kok gitu sayang? Panik Arya kembali memeluk pinggang Ana. Ya emang gitu. Pah, soal ini aku gak bisa bantu, aku duluan. Sengaja Rafa berlalu pergi meninggalkan pasangan suami istri itu untuk menghindar, agar tidak terkena imbas pertengkaran mereka. Duh, dasar anak itu di situasi begini malah kabur. Mau menyalahkan anakku, ha? Enggak sayang. Di meja makan, Arya menarik kursi untuk diduduki Ana juga untuk dirinya. Sayang, hari ini kamu masak pancake-nya hanya 1 porsi. Tanya dia saat melihat Ana hanya meletakkan sandwich ke piringnya. Bahannya sudah habis, hanya muat 1 porsi saja. Udah selesai merajuknya, Pak. Sindir Rafa seraya memotong pancake menjadi beberapa bagian dan menyuapkan ke dalam mulut. Arya melirik isi piring anak remaja itu dan mendesah pelan. Uang jajanmu papa potong 20% karena memakan pancake itu. Hah? Lah kok gitu, Pak? Tak terima Rafa seiring raut mukanya berubah sedikit murung. Gak bisa jajanin Asa dong, gumam dia pelan masih terdengar jelas. Ana tersenyum. Emang Asa suka minta jajan sama kamu? Refleks Rafa menggeleng pelan. Aku sendiri yang ingin jajanin Asa. Dia kan rakus makannya mah. Seketika Arya dan Ana terkekeh geli. Papa potong jadi 30% uang jajanmu karena mengatai anak orang rakus. Lah, papa. Rafa mendesah sebal dengan wajah tertekuk muram. Sebenarnya yang anak papa itu siapa sih?